Halo teman-teman, balik lagi bersamaku Trojan Boy dan ya jujur aku nggak yakin video ini banyak yang nonton tapi it's okay. Dan sebelumnya aku mau minta maaf kalau misalkan hampir 1 tahun aku nggak upload video. Hal ini karena channelku dismonetize dan aku malas upload. Kedepannya mungkin kontennya bakal sedikit berubah, mungkin hobi baruku game developer jadi konten baru di channel ini. Ngomong-ngomong, selama nggak upload video aku tuh giat nonton VTuber dan ya. Oleh karena itu, tema game kali ini adalah fan art untuk salah satu VTuber favoritku. Oke, sebelum lanjut ke pengembangan gamenya, kenalin ini Kak Mai dari AKA Virtual, dia kelinci Dreamland yang katanya bisa makan mimpi buruk. Jadi mungkin kalau kalian tertarik sama VTuber, kalian bisa mampir ke channelnya. Harusnya ku tag di kolom judul ataupun ada di kolom deskripsi. Kalian cek aja di situ. Karena project gamenya udah mulai beberapa hari yang lalu, jadi mungkin di sini bakal ku kasih lihat dulu aset-aset yang ku pakai buat ngebuat gamenya. Aset-aset ini berupa pixel art dan ya sebenarnya kalian bisa bikin sendiri atau mungkin download selama itu bebas copyright. Oke, sebenarnya animation yang dibuat dalam game itu terdiri dari frame-frame ini teman-teman yang diatur sedemikian rupa yang akan membentuk suatu animasi. Kecepatan dari per frame ini akan diatur di dalam Unity-nya itu sendiri teman-teman. Oke, ngomong-ngomong aku minta maaf kalau misalkan suaranya agak mendelep atau terlalu nggak jelas karena headset yang aku pakai sekarang ini headset 7000-an dan ya aku nggak bisa berharap lebih ke mikrofon headset 7000-an dan oke. Intinya semua ini bisa kalian buat sendiri, nggak harus pakai equipment yang terkesan mahal dan ribet. Aku sendiri lebih milih pakai stylus dan ngegambar di Android dengan layar yang bisa dikatakan kecil teman-teman. Nanti bakal ku kasih aplikasi untuk bikin pixel artnya. Ya walaupun gambarku nggak bagus-bagus banget ya, tapi ya nggak jelek-jelek banget lah. Kemudian kita bakal coba masuk ke dalam projectnya. Di sini aku pakai game engine Unity. Dan untuk minimum spesifikasinya bisa kalian cek di Google. Cuman untuk yang sekarang ku pakai laptopnya adalah Intel Evo Core i5 RAM 16GB teman-teman. Oke, ini dia projectnya udah aku kerjain dalam beberapa hari, jadi ya mungkin ada beberapa fitur yang udah aku tambahkan. Cuman aku nggak bakal bahas banyak tentang proses pengerjaannya. Di sini kita bakal coba bahas beberapa fiturnya, diantaranya di sini udah ada UI untuk ngasih tahu jumlah dango yang kita makan dan jumlah nyawa kita. Kemudian kalau kita lihat udah ada idle animation dan setiap kita bergerak ke kiri atau ke kanan, karakternya ini bakal ngeflip teman-teman. Begitupun dengan animation jalannya yang udah aku tambahkan. Dan jump animation pastinya. Kemudian nanti setelah kita collect dango akan bertambah sebanyak 1 di UI ini. Begitupun saat kena trap nyawa kita akan berkurang sebanyak 1 sampai akhirnya nantinya nyawa kita akan 0. Sebenarnya pengen ku buat game over, cuman ya untuk selanjutnya mungkin bakal ku update. Nah setelah 0, dangonya akan 0 dan levelnya bakal ke reset. Tapi untuk tampilan game over, start menu dan lain sebagainya, UI-nya menyusul teman-teman, belum kubuat soalnya. Dan ya, ada salah satu masalah yang muncul di sini, coba perhatikan di sini teman-teman. Ketika kita kena trap, kita masih bisa berjalan. Padahal harusnya kita tuh harus diam. Ya, kurang realistis aja menurutku. Jadi di sini kita bakal coba otak-atik lagi script yang mengatur player death atau player life-nya. Oke, sebenarnya sudah ada function yang ngatur untuk si rigid body static atau dynamicnya ini ya. Cuman sepertinya yang jalan di sini itu dynamicnya. Jadi di sini kita bakal coba pisahin antara static sama dynamicnya. Nah, ketika static teman-teman, maka nggak ada yang bisa kita tekan di controllernya. Jadi kita bakal coba masukin ke dalam function ini. Terus function ini dipanggil di mana? Function ini bakal dipanggil di animation. Nah, kalau misalkan kita lihat di dead animation, bentar, control 6. Oke, di animation ini dipanggil function yang tadi kita atur, teman-teman. Dan ya, kita juga akan melihat sebuah sprite renderer di mana nantinya ini akan menghilangkan player ketika dalam keadaan dead atau mati, teman-teman. Di sini kita bakal coba jalanin scriptnya dan ya, kita nggak bisa bergerak setelah kena trap, cuman akan muncul sebuah warning teman-teman, di mana velocity-nya ini bakal error. Oke, kenapa ini bisa terjadi? Karena di sini teman-teman,
kita menggunakan static, dimana nantinya nggak ada lagi rigid body. Maksud dari rigid body ini diatur dalam script yang bernama player movement. Di dalam player movement ini menggunakan full rigid body. Jadi kalau misalkan rigid body-nya nggak ada, maka player movement ini nggak akan bisa dijalanin. Dan tenang aja, itu cuman warning, jadi nggak error, jadi gamenya masih bisa dijalanin. Oke, karena kurasa udah nggak ada yang salah dari gamenya, setidaknya untuk sekarang teman-teman. Jadi mungkin kita bakal ketemu di lain waktu. Dan ada banyak banget update yang harus kutambahin ke game ini. Mulai dari kameranya yang harusnya nggak boleh keluar dari terrain. Dan mungkin aku bakal tambahin enemy, UI, dan hal-hal lain yang harus ketambahin ke dalam game ini. Jadi sampai jumpa di lain waktu.